Jadi mukallaf ini terlepas daripada bukan hanya muslim ya. Setiap manusia siapapun yang sudah memenuhi persyaratan menjadi mukallaf, ya maka dia berkewajiban untuk mengetahui sifat-sifat ketuhanan, ya, sifat-sifat uluhiyah, baik yang wajib syar'i usul ataupun yang wajib syar'i furu'. Ya. Jadi itu kewajiban pertama untuk setiap manusia. Karena kita ini sebagai manusia tentunya dalam hidup punya kewajiban, ya, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas yang pertama adalah mengenal kepadanya. Mengenal kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta. Mengenal apanya? Mengenal sifat-sifat khususiyah, ya, sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Sang Pencipta yang namanya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Yang tentunya sifat-sifat tersebut tidak dimiliki oleh makhluk, ya. Makanya wajib kita ketahui, sebab itu sifat hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Jadi kalau kita mau mengetahui Allah sebagai Tuhan lewat mengenal, mengetahui sifat-sifatnya, itu yang disebut dengan ma'rifah namanya. Ma'rifah itu kenal. Nah, ini kajian sifat 20, ya. Kita membahas tentang sifat-sifat uluhiyah ini sebagai sebuah jembatan, sebagai sebuah cara, ya, untuk kita bisa ma'rifah kepada Allah Ta'ala lewat mempelajari sifat-sifatnya, ya, terutama sifat-sifat yang pokok yang disebut dengan wajib syar'i usul, ya. Nah, sehingga ini menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf untuk apa? Bahwa ia mengiktikadkan, ya, dengan segala i'tiqad yang tersebut itu. Maksud i'tiqad itu adalah sifat-sifat dari mulai wujud, ya, sampai mutakallim. Ada namanya sifat wajib, ada 20 kemarin, ya. Ditambah lagi sifat mustahil atau lawanannya 20, dan ditambah lagi satu sifat jaiz, ya. Tuh, jadi 41. Nah, itu yang wajib syar'i usul. Ya, kemudian ditambah kemarin dengan wajib syar'i furu'nya ada 9. Jadi jumlahnya ada 50. Nah, 50 inilah, ya, yang harus kita ketahui karena untuk menghantarkan diri kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukumnya wajib, ya, itu hukumnya fardu ain. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kata Habib Usman, telah diketahui pula katanya bahwasanya tiap-tiap i'tiqad yang wajib bagi Tuhan atau bagi lainnya, maka yaitu wajib akli, ya, bagi mu'taqadnya, yakni yang diiktikadkan baginya. Dan yang kedua ada bahasa wajib lagi. Kalau tadi namanya disebut wajib syar'i, kewajiban buat kita. Kalau ini namanya yang kedua wajib akli, ya. Jadi kita ingetin nih, di dalam agama nih kita sering mendengar istilah atau kata-kata wajib, gitu, ya. Nah, tinggal sasarannya. Ya, kalau wajib ini sasarannya kepada manusia khususnya atau kepada mukallaf, ya, kepada kita, maka berarti itu wajib syar'i. Wajib syar'i itu artinya kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa, ya, itu wajib syar'i. Adapun kalau wajib tersebut, ya, sasarannya kepada Allah Ta'ala, ya, atau lainnya maksudnya pada para nabi dan rasul, ya. Sebab nanti di bawah juga bakal dibahas sifat-sifat nabawiyah, ya. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz itu bagi para nabi dan rasul. Nah, katanya kalau sasarannya kepada Allah dan kepada Rasul, maka yaitu wajib akli namanya,
Ya, bagi siapa? Bagi muqtaqadnya, yang diiktiqadkan baginya. Artinya sifat-sifat uluhiyah tersebut wajib bagi Allah Ta'ala gitu ya. Wajibnya wajib apa? Wajib akli gitu. Nah ini berarti menunjukkan bahwasanya kelebihan makhluk yang namanya manusia itu dibanding makhluk yang lain karena diberikan akal sama Allah Ta'ala, sehingga akal ini bisa menjadi hakim ya. Hakim itu apa? Hakim itu yang bisa memutuskan dan menentukan hukum. Ada istilah hukum akli, berarti kita ini menggunakan ya kekuatan akal ya, yang dibimbing oleh ilmu tentunya ya, sehingga akal inilah menjadi tempat untuk memahami ya akan adanya sang pencipta. Jadi justru akal ini menjadi penyempurna buat manusia. Kalau manusia dikasih fisik yang lengkap ya, panca indera, organ tubuh ya lengkap, tapi nggak dikasih akal, berarti nggak sempurna itu ya. Berarti orang kalau nggak punya akal ya nggak punya kewajiban dalam hidup tidak ya. Yang dikatakan la dina liman la aqla lahu. Tidak ada kewajiban agama buat orang yang nggak punya akal. Orang nggak punya akal ya, bagaimana mau dikasih kewajiban ya? Nggak bisa dia menerima sebuah kewajiban tanpa adanya akal. Makanya akal adalah wadah dia. Bagaimana manusia supaya bisa memahami dalam hidupnya ini bahwa dia punya tugas, punya kewajiban, ya maka wadahnya adalah akal. Ya, tapi kalau isinya sempurna, ya semuanya lengkap, dia punya organ tubuh panca inderanya, nggak punya akal, ya dihukumkan dalam agama dia seperti hewan, nggak punya kewajiban apa-apa. Ya, justru akal inilah menjadi tumpuan utama. Bahkan manusia dengan akalnya ini bukan cuma punya kewajiban saja ya, tapi juga sekaligus menjadi pemimpin, menjadi khalifah namanya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi ketika Allah kasih tahu kepada malaikat ya bahwa Allah akan menciptakan khalifah, ya seorang pemimpin yang akan mengatur ya perjalanan atau proses kehidupan di alam dunia ya, yaitu manusia akan diangkat menjadi pemimpin, akan dibekali ya dengan sesuatu yang istimewa, yaitu dikasih akal. Makanya dikatakan al-aqlu khairul mawahib. Akal itu adalah seutama-utamanya pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, sehingga ada istilah hukum akli. Nah, bagi kita khususnya manusia, ini akal menurut keterangan para ulama terbagi kepada dua ya, akal nih. Jadi memang manusia ini makhluk yang unik ya. Seperti nyawa aja kita ada dua, kita punya ruh dua juga, bukan satu ya. Nah, ada namanya ruhul hayat, ada namanya ruhul yaqdah disebutnya. Kalau ruhul hayat itu kalau berpisah dari diri kita meninggal, namanya ruhul hayat, ruh untuk modal hidup. Ini kita bisa hidup nih ya, karena ada ruh namanya ruhul hayat, ada dalam diri kita selalu. Mau hidup dia, mau kita melek, mau sadar, mau tidur, mau melihat, mau enggak, itu ada ruhul hayat hidup. Yang namanya ruhul yaqdah, ruhul yaqdah namanya. Ruhul yaqdah ini suatu waktu keluar. Kapan? Waktu kita tidur. Kita tidur kan suka mimpi itu ya. Kita kadang-kadang kita bisa cerita teman-teman. Ya, semalam mimpi begini, pergi ke sono, pergi kemari ya. Kalau kita tuh kayak menyaksikan langsung gitu ya. Padahal itu mimpi. Itu siapa yang pergi ke sono kemari, kita bisa ceritain. Itu namanya ruhul yaqdah disebut.
Ketika kita tidur, pergi itu dia layaban, ya, itu namanya mimpi akhirnya ya. Tuh. Jadi ada dua dalam diri kita, termasuk juga akal, ya, ada dua, ya, ada namanya akal ghorizi, ada akal muktasab. Kalau akal ghorizi ini setiap manusia yang normal dikasih sama Allah Ta'ala. Sebab orang kalau nggak punya akal ghorizi berarti dia gila gitu ya. Di akal ghorizi ini normal, lawannya gila. Tuh yang tadi tuh, kalau nggak punya akal ini ya manusia bebas sudah, ya nggak punya kewajiban hidup, sekalipun nggak kenal Tuhan lagi, ya gila mau diapain? Ya nggak ada kewajiban apapun. Namanya akal ghorizi. Ini setiap manusia selain orang gila punya, dikasih akal ini sama Allah Ta'ala. Ini akal buat apa? Buat memahami bahwa dia dalam hidup ini harus berbuat apa di alam dunia. Ya, ini kalau buat hewan, dia kan memang gak dikasih akal hewan, tapi dikasih namanya apa? Dikasihnya insting ya, dikasih dzauq namanya dia. Ya, kalau kita ghorizi, kalau dia dzauqi dikasihnya dzauq. Itu hewan dia juga paham kalau dia lapar dia harus cari makan gitu ya. Kalau dia haus dia cari minum gitu. Kalau dia ngantuk pengen istirahat dia cari kandangnya gitu ya, atau sarangnya, atau tempat yang nyaman untuk dia istirahat. Kalau dia muncul kebutuhan biologisnya dia cari pasangannya gitu ya, lawan jenisnya buat kawin. Itu ya begitu tuh. Itu dia bukan pakai akal, karena dia nggak dikasih akal, dikasihnya apa? Dikasihnya insting, dzauqi namanya, dzauq. Nah, dzauq ini kalau buat kita namanya akal ghorizi. Ya, sama kita juga kalau lapar mesti ngapain? Ya, kalau ngantuk mesti ngapain gitu ya. Nah, itu semua perjalanan hidup dalam dunia menggunakan akal ghorizi. Sampai bisa bikin ini itu, kalau manusia lebih hebat lagi ya, bisa bikin bangunan, bisa bikin pesawat, bisa bikin kapal laut. Itu pakai akal apa? Akal ghorizi. Ya, punya kecerdasan. Ya, tuh dengan akal ghorizinya manusia jadi lebih hebat daripada hewan. Gitu ya. Tuh. Itu yang pertama namanya akal ghorizi. Kalau nggak punya akal ghorizi, ya manusia gila berarti dia, nggak normal. Tapi kita juga perlu ingat kita punya akal yang kedua. Akal apa itu? Akal muktasab namanya. Akal muktasab ini buat mempraktekkan teori gitu. Ya, jadi kalau masalah agama kan udah dikasih tahu nih, ya khususnya kita muslim nih, kasih tahu punya kewajiban. Jadi orang Islam mesti begini, mesti ibadah, mesti berbuat baik. Ya, besok ada akhirat, besok ada kiamat, itu tuh udah tahu, paham dia. Tapi untuk mempraktekkan dan meyakinkan menjadi i'tiqad itu butuh akal yang kedua. Ya, namanya akal muktasab. Itu. Sebab kalau akal muktasabnya nggak difungsikan, ya dia tahu saya hidup besok bakal mati gitu. Tahu, saya orang Islam mesti sembahyang, mesti ibadah, ya, mesti jaga iman. Tapi tahu doang gitu. Dalam hidup pada kenyataannya dia nggak praktekkan itu kewajiban dia sebagai muslim ngapain. Itu berarti cuma satu doang akalnya. Ya, cuma ghorizi doang. Akal muktasabnya nggak berfungsi. Kenapa? Sebab kalau akalnya berfungsi, ini udah diketahui, dia jalannya. Ketika ada orang pikir begini nih, iya ya, saya hidup dalam dunia ini gak lama nih, besok mati. Buktinya tuh teman saya, tetangga saya, saudara saya udah banyak yang pada meninggal. Dan dalam agama dikasih tahu orang kalau udah meninggal masuk kuburan hidup lagi. Di sana bakal menjadi lagi kehidupan yang baru. Dikasih tahu sama agama mesti bawa bekal, bawa kebaikan, bawa iman. Karena dunia emang gak dibawa ya. Teman saya kaya banget atau meninggal gak bawa apa-apa. Itu demikian itu namanya lagi memfungsikan akal muktasabnya.
Iya, dia saya aja ayah nggak punya apa-apa, dia aja tuh yang punya apa, rumahnya gede, punya mobil segala macam, mati cuma dibungkus doang makan putih, gak ada yang bawa satu juga. Bener berarti ya, yang dibawa itu cuma iman sama amal. Waduh kalau begitu mah, kalau saya nggak ibadah nih besok hidup siapa yang nemenin di kuburan tuh. Akhirnya dari ya berpikir seperti itu, dia berbuat, dia ibadah. Nah maka ketika dia beribadah, itu berarti dia sudah memfungsikan akal muktasabnya, gitu ya. Jadi kita bisa tahu ini diri kita punya akal berapa, 1 apa 2, tahu ya. Sebab akal muktasab itu adalah apa? Dilihat bukan dari sisi duniawi lagi. Akal muktasab fungsinya buat mikirin tentang kehidupan selanjutnya. Ya kan kalau banyak juga ya Pak orang Islam, kalau saya tanya agamanya apa? Islam. Tahu nggak dalam Islam mesti ngapain? Tahu. Bulan Ramadan misalnya, ini bulan Ramadan suruh ngapain? Suruh puasa. Tapi terus yang saya pikir apalagi makan aja, lagi ngerokok aja, kenapa? Kan tahu, paham kan ada kewajiban puasa, tapi nggak bakal jalanin. Jawaban satu, nggak punya akal muktasab dia. Ya. Tadi kalau tadi orang nggak punya akal gorizi lawannya gila. Kalau orang nggak punya akal muktasab, dalam agama namanya bodoh, al-ahmak, orang bodoh berarti. Itu yang diistilahkan dengan jahiliyah, ya Pak ya. Itu zaman jahiliyah dulu, sebelum Nabi jadi Rasul, zaman jahiliyah itu bukan zaman ya orang tuh bodoh nggak ngerti apa-apa. Ya, zaman jahiliyah itu sudah ada peradaban. Ya, sudah ada budaya, sudah ada bahasa teknologi, ya hebat mereka masalah perekonomian paham. Dulu banyak saudara-saudara kan, banyak orang-orang kaya pada dagang. Roda perekonomian udah jalan pesat, ya budaya adat istiadat udah udah berjalan, bahkan udah mulai maju dari zaman-zaman sebelumnya. Ya mereka udah bisa bikin bangunan segala macam, bahkan orang dulu kalau udah bangun rumah itu lebih hebat dari orang sekarang, bisa ribuan tahun itu nggak rusak-rusak rumahnya gitu. Jadi secara duniawi udah berjalan. Kenapa? Karena udah punya akal gorizi mereka gitu ya. Tapi kenapa disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan? Karena satu, akal muktasab nggak punya. Emang kenapa? Masa patung disembah gitu ya? Masa bikin Tuhan dari adonan kue, habis disembah, habis kita tolong dimakan Tuhannya, itu namanya tuh ahmak itu nggak punya akal muktasab. Makanya ini buat bisa memahami tentang sifat uluhiyah sambil muncul menjadi makrifat atau iman kepada Allah Taala, ini bukan lagi pakai akal gorizi, ya, tapi pakai akal muktasab. Makanya diistilahkan ada hukum akli, hukum akal yang mana nih? Itu ya, dibongkar sama ulama, bukan hukum akal gorizi. Ya kalau akal gorizi mah orang-orang di luar Islam lebih hebat mereka bisa menciptakan ini itu ya Pak ya. Kalau kita baca sejarah, siapa yang menemukan telepon, ya, siapa yang bisa bikin pesawat pertama kali, siapa yang bisa bikin kapal laut, itu kapal laut yang beratnya ton-tonan bisa ngambang di air, itu pakai apa? Itu pakai akal gorizinya manusia untuk perkara duniawi. Tapi ketika nyebrang ke alam selanjutnya, tuh apa itu? Ya alam kubur, ya padang mahsyar, ya hari kiamat, termasuk alam akhirat. Ini gak cukup pakai akal gorizi. Ya, sebab kalau pakai akal gorizi, terkadang manusia begitu dia dengar hal-hal yang seperti itu, ini gak masuk akal. Jadi kalau ada bahasa gak masuk akal, berarti akal gorizinya gak nyampe. Sebab akal gorizi itu jangkauannya cuma perkara duniawi. Ya bahkan kalau ada juga orang Islam ngomong katanya kalau dengar cerita akhirat itu disebut dongeng sama dia, dongeng masa depan katanya. Masa dongeng akhirat? Ya siapa yang mengatakan itu akhirat nyata? Ya Allah yang ciptain kita, yang kasih tahu adanya akhirat, Nabi yang sampaikan. Tapi buat mempraktekkan dan meyakini itu nggak cukup pakai akal gorizi. Sebab jangkauan akal gorizi perkara duniawi. Ente terimanya mau pakai akal yang kedua, dan itu udah dikasih.
namanya akal muktasab. Gitu. Jadi kalau sekarang kita nih Pak bisa ibadah meyakini tentang perkara dalam agama yang sifatnya gaib, maka kita bersyukur, beruntung. Berarti kita punya akal dua-duanya berfungsi. Kita juga punya akal gharisi plus punya akal muktasab. Kenapa? Ya buktinya kita mau ibadah. Itu kan menunjukkan kalau kita ibadah, kita menunjukkan yakin sama akhirat. Sebab yang saya bawa yang sekarang ya saya jalani kebaikan ibadah gitu. Kalau perkara duniawi mah buat fasilitas sarana hidup di alam dunia. Yang antara hewan sama kita sama, ya. Cuman bedanya dia punya dzauq, kita punya gharisi. Dia punya insting, kita punya akal. Ya, sebab dia kan sama-sama makan. Kami makan. Jadi gue tahu kalau lapar saya mesti makan. Saya tahu kan kalau saya punya birahi, nafsu saya lagi muncul, ya saya mesti cari pasangan, mesti kawin gitu. Ya kami kagak pakai sekolah mati itu kan. Kenapa? Dikasih insting, dzauq namanya. Cuma sebatas itu. Jadi kalau manusia biasanya pikirannya makan, minum, ya punya materi, kemudian cari pasangan hidup, punya anak, selesai sampai situ, ya apa bedanya sama kambing? Gitu ya. Apa bedanya sama sapi? Ya kalau pikirannya itu ya sebatas akal gharisi. Nah maka dibekali lah untuk apa ini agama? Buat dipraktekkan melalui akal muktasab. Makanya ketika kita baca Al-Quran ada sebutan la'alakum taqilun, agar kalian memfungsikan akal. La'alakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. La'alakum tatadabbarun, agar kalian merenung. Itu bahasa, itu bukan akal gharisi, itu fungsi akal muktasab. Ya. Jadi Quran itu, dalam Quran pas sekalipun disebut bahasa akal, itu bukan akal gharisi ya. Itu. Sebab akal gharisi mah ya nggak pakai sekolah juga orang udah ngerti. Ya banyak orang tua kita dulu ya, kagak nggak pernah makan bangku sekolahan ibaratnya begitu deh. Ya, kagak pernah sekolah sama sekali. Tapi banyak yang hidupnya kaya, makmur, bisa ngurusin anak, bahkan bisa jadi anak jadi sarjana. Padahal bapaknya kagak sekolah. Ya, kalau seandainya kata ditentukan orang hidup di dalam dunia dengan sekolahan, ya udah pada mati orang tua kita dulu yang nggak pada sekolah. Orang nggak bisa cari dunia kan begitu. Itu makanya nih kasih tahu kita dalam kajian tahun ini supaya tahu, oh ternyata saya sebagai manusia lengkap dikasih dua-duanya. Iya, dikasih akal gharisi untuk menjalani roda kehidupan dunia. Makanya dalam agama juga boleh kita nyari dunia sebanyak-banyaknya, silakan. Jadi orang sukses di alam dunia silakan. Mau cari dunia sebanyak-banyaknya boleh. Ngumpulin dunia nggak apa-apa, gitu. Tapi setelah gharisi selesai sampai situ diatur sama akal muktasab. Ya, akal muktasab udah punya semua ini. Alhamdulillah ya. Nah, terus apa cuma begini doang ya? Nah, nanti lewat agama lah bersama akal muktasab kita mengelola dunia yang kita punya. Ya. Oh, ini dikasih sama Allah, dikasih umur, dikasih sehat, kasih nikmat hidup, dikasih fasilitas ini itu, ya. Oh, disuruh ibadah sama Allah. Iya ya, karena besok yang kita terima ini kalau mau dipakai bakal ditanya ya. Ada hisab nanti besok di akhirat. Dengan merenung, memikirkan begitu kehidupan selanjutnya, kemudian dia bergerak. Kalau gitu mah nggak boleh disimpan aja di harta, mesti sedekah, mesti infak, mesti zakat. Ini yang manfaat, justru yang saya keluarin ini, bukan yang saya taruh di rumah. Maka ketika dia berbuat, itu orang lengkap, punya dua akal, gharisi dan muktasab. Itulah akal muktasab yang bisa menghantarkan seseorang menjadi makhluk yang sebanding, setara dengan malaikat. Ya. Jadi kalau kita mau tahu manusia ini bisa naik derajatnya kayak malaikat sejajar, atau bahkan bisa turun lebih rendah daripada hewan, lebih hina daripada kambing. Ditentukan bukan akal gharisi, tapi dengan akal muktasabnya. Ya maaf nih, orang di luar Islam secara akal gharisi hebat mereka, tapi kenapa nggak nyembah Allah? Ya, padahal disuruh dalam hidup ini kita sebagai manusia secara umum gitu ya, disuruh nyembahnya Tuhan namanya Allah.
disuruh jalanin ajaran yang dari Allah tuh lewat para nabi para rasul, ya disuruh mikirin tentang hidup di akhirat, ya. Tapi pada kenyataannya manusia banyak yang nggak terima itu Tuhannya, dari Tuhannya bukan Allah, nggak tahu tentang agama Allah, ya. Padahal mereka hebat, dia hebat secara orizi, tidak memiliki namanya akal rasa. Nanti dalam agama Pak, ini akal mutasab, ya semakin berjalan. Sampai kata Syekh Ibrahim Imamul Haddad, orang ya kalau masalah perkara dunia sama akhirat imbang nih, ya udah 40 tahun ke atas usianya, perkara dunia sama akhirat masih imbang, itu kata Imamul Haddad itu masih rugi dia. Dia punya akal mutasab ibadah, ya cuman perkara urusan dunia sama akhirat kalau semakin nambah umur masih imbang juga, masih draw seri gitu, masih rugi dia. Ibarat dagang udah capek-capek cuma balik modal doang. Jadi akal mutasab yang akan lebih menghantarkan kita renggang daripada dunia nanti. Semakin bertambah umur, porsi akhirat nanti lebih berat. Ya, apalagi udah 60 ke atas, udah 70. Ini porsi akhirat ya mesti lebih berat ketimbang porsi dunia. Ya. Jadi katanya orang kalau udah umur 70 mah doanya bukan lagi minta duit banyak. Buat apaan? Ya, minta kekuatan bisa ibadah, ya. Jadi doa ya Allah, yang berikan aku kekuatan iman, bisa istiqomah ibadah sampai menghadap kepada Engkau. Itu doa utama orang-orang yang sudah usia lanjut. Ya, nggak usah minta dunia lagi, ya. Kenapa? Sebab porsi dunia mesti lebih berat ketimbang porsi akhirat. Itu nanti dengan sendirinya, ya diri kita ini akan merenggang dengan dunia. Emang kenapa? Sebab dunia akan ninggalin kita, ya. Itulah yang dikatakan kita sebagai manusia punya dua kemungkinan, bisa kita yang ninggalin dunia lebih dahulu atau dunia yang ninggalin kita. Itu udah pasti terjadi. Yang terbaik gimana? Yang terbaik itu yang kita lebih dahulu meninggalkan dunia. Artinya meninggalkan dunia, ya di hati kita dunia udah kosong, ya cuma ibadah doang buat sarana ibadah. Yang di sini semuanya isinya akhirat. Oh, ya udah kuat imannya, istiqomah ibadahnya, udah lebih dekat kepada Allah Taala. Tutup ya, namanya porsi akhirat sudah lebih banyak. Berarti akal muktasabnya sudah melebihi akal gharisi. Gitu. Udah, biasa kita dikasih. Kalau kita mukmin beneran, Pak, memang jaga ibadah dari masih muda, dikasih nanti pada suatu kondisi di mana kita sama dunia udah acuh gitu ibaratnya. Ya, nikmatnya ketika perkara-perkara yang berkaitan sama akhirat, tenang hati, nyaman hidup. Ya, itu orang kalau udah merasakan begitu tuh yang dikatakan dia punya dua sorga, ya, sorga dunia, sorga akhirat. Ini sorga dunia bisa di sorga sebenarnya. Ya, kan kata ulama kalau nungguin sorga akhirat kan lama banget. Itu mau masuk sorga yang di akhirat itu udah mentok kehidupan, udah nggak ada lagi kehidupan lagi. Orang kalau udah masuk sorga, ya udah selesai, udah di sorga selama lamanya, udah nggak ada kehidupan lagi, ya cuma kesenangan doang. Kapan itu? Ya masih lama banget, entah berapa ribu tahun lagi, gitu. Tapi dengan adanya akal muktasab, dunianya bisa dirasakan sebagai sorga. Ya. Jadi kalau kita mau jadikan ini dunia terasa sorga gitu ya, jadi dunia terasa sorga gitu. Ya dunia rasa sorga bisa gitu. Fungsikan akal muktasab kita. Yang diantaranya nih itu ada isyarat dalam ilmu tauhid hukum akli. Itu cuma bahasa isyarat sebelum bahasa pengantar. Kalau ketemu, kok pakai hukum akli ya? Akal yang mana ini? Ya, sementara banyak orang punya akal gak kenal sama Tuhan, gak kenal sama Allah. Tapi kenapa dibahasakan dalam ilmu tauhid ada hukum akli ya? Ini akal yang mana? Nah, di situ tuh. Bukan akal secara umum, ini akal khusus, namanya akal muktasab yang bisa menghantarkan seseorang ma'rifatullah, ya iman, yakin kepada Allah Ta'ala. Kalau yakin sama Allah Ta'ala, perintah seberat apapun dari Allah Ta'ala akan ringan dijalani.
Ya makanya kalau kita baca sejarah orang-orang soleh, kenapa bisa ibadah semalam suntuk dari misi sampai kelarnya subuh, tapi dia bilang ini malam cepat amat ya, udah semalaman masih ngomong gitu ibadah. Kenapa? Ini fungsi akal muktasab yang kuat. Tapi orang akal muktasab yang nggak difungsikan, dia nggak ibadah, tenang-tenang aja. Saya nggak sholat, saya nggak pernah ngaji, saya nggak begini-begini, perkara apa sih? Tapi saya nyaman kok hidup, saya sukses, punya ini punya itu. Ya, kita bisa tahu dari itu. Jadi takaran mulianya seseorang, ingat bukan pakai akal kondisi, tapi pakai akal muktasab. Berapa banyak orang memahami dalam hidup punya kewajiban, tapi nggak difungsikan, dia nggak amalin, berarti akal muktasabnya nggak berfungsi. Berarti nggak dalam pandangan agama ini mah nggak ada harganya orang begini. Ya, kalau Nabi Musa itu mengibaratkan waktu dia minta sama Allah, ya buat dikasih tahu kenapa ada surga ada neraka, kata Allah nanam padi aja dah. Ya, habis nanam padi kelar 2-3 bulan kelar panen sama Nabi Musa diambil apanya? Diambil berasnya. Itu kulit padinya, jeraminya, rumput segala macam dikumpulin ditaruh sama Nabi Musa. Ya, kata Allah itu kan tanaman berbulan-bulan nanam. Udah waktunya kenapa dibakar? Kenapa ditabur? Apa dari Musa? Ini mah nggak manfaat ya Allah. Saya disuruh nanam padi kan ngambil manfaat apa? Ngambil berasnya. Ya ini mah jerami, kulitnya segala rumput buat apaan? Jadi saya tabur. Tuh ya. Maka ini beras sama jerami ibaratnya bagaimana memfungsikan akal kondisi dan akal muktasab. Itu orang banyak masuk neraka jahanam bukan dia gila di alam dunia. Ya punya akal, tapi kenapa masuk neraka? Karena menjadikan dirinya sebagai jerami. Maka akal muktasab lah yang menjadikan diri kita sebagai beras yang besok dipilih untuk masuk ke tempat yang mulia gitu. Ya. Jadi tahu itu Pak, kalau mau dibahas itu bukan top pelajaran tentang masalah sifat Tuhan doang ya. Memang kita ini buat membongkar diri kita ya, supaya kita tahu siapa diri kita dan dalaman kita ini ada apa. Ya, dalam kita ada apa? Termasuk ruh ada 2, akal ada 2. Semua Allah kasih dari kita sebab berpasangan mata 2, kuping 2, tangan 2, kaki 2. Itu isyarat, disuruh mikir bahwa dalam dirimu yang bagian dalam, ini kan luar fisik, panca indera, bagian dalam juga ada 2. Maka fungsikan yang kedua itu sebab menjadi jembatan buat menuju kebaikan akhirat, kebahagiaan akhirat. Ya. Nah ini buat ingetin kita ya, mudah-mudahan jadi kita nanti fokus pada akal muktasab supaya lebih ya kita fungsikan lagi ya ibadah-ibadah yang buat udah dijalani tambahnya yang sunnah, yang belum punya bacaan harus punya pikiran, punya bacaan ya, yang punya duit banyak belum bisa sedekah tiap hari, sedekah infak tiap hari begitu. Kenapa? Itu adalah proses ya daripada memfungsikan akal muktasab kita. Sebab semua ada buahnya nanti. Gak usah takut, jangan ada hasil kapan di akhirat. Dan orang yang bisa meyakini adanya kehidupan akhirat, maka orang yang memfungsikan ya akal muktasab. Alhamdulillah kita sekalipun sebelumnya nggak tahu itu akal apaan, sekarang kita sadar. Jadi patokan orang bisa ibadah di alam dunia, yakin sama akhirat, itu jawabannya karena dia punya akal. Kedua, difungsikan yaitu akal muktasab ya. Mudah-mudahan ya akal muktasab kita yang kita punya nih ya semakin kuat ya Pak ya, semakin berfungsi dengan baik ya, sehingga terdorong diri kita ini untuk selalu menjaga keimanan, istiqomah dalam ibadah sampai kelak kita meraih kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita ya, semakin tahu ya siapa diri kita dan semakin kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perkuat iman Islam kita untuk kita bawa meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu